Bintang Viewers, saya Amanda Manopo dan sekarang Manda ditantang oleh Bintang.com untuk melakukan pertanyaan dan Manda harus jawab pertanyaan itu dengan jujur. Jadi sekarang kita coba. Enggak. Jeng jeng. Anda mengatakan ya sebenarnya. Enggak dong, profesional. Enggak tahu maksudnya. Kamu berbohong. Iya, Pak. Itu pertanyaan yang agak gimana ya? Iya. Anda mengatakan yang sebenarnya. Iya, maaf ya sayang. Anda mengatakan yang sebenarnya. Lah jujur dong, daripada nggak jujur. Bukan ngestok sih, kadang-kadang ini ya sepintas gitu loh, lewat. Terus langsung kayak, ya udahlah, coba lihat. Oh, tapi biasa aja. Cuma pengen lihat doang. Tapi nggak mencari tahu. Pernah. Dulu banget ya. Aduh, ntar laki gue lihat lagi, ntar dia nanya kapan tuh. Ya, Anda mengatakannya sebenarnya, betul. Adegan di mana Manda harus nyanyi lagu Cingci Repeat. Ya, dan itu sama sekali nggak ada latihan. Dan gimana caranya bikin lagu itu jadi mistis. Pas di lokasi aja diomongin. Abis itu langsung, aduh gimana ya, bentar deh mikir dulu, mikir. Yaudah yuk take. Pas take pertama, soundman-nya aja sampai nggak mau denger, sampai dia merinding. Berarti udah dapet dong feel-nya. Dari itu segala macam. Terus ada di mana pas jadi setan, ada adegan di mana aku meluk ibunya. Tapi ada mempunyai rasa sayang tuh masih ada sebagai setan dengan mata yang harus bener-bener melek, diem, tapi mempunyai kayak ada kasih sayang gitu masih ada gitu. Sosok manusianya tuh masih ada di dalam dirinya. Dan itu ibunya cuma ngeliatin aku doang tanpa ada dialog, dia bisa nangis. Jadi mau ada feel gitu. Ya, pertama kali main horor, ini ada film pertama Manda jadi peran utama. Manda ngambil film ini sendiri karena sutradara sih, karena Pak Hani. Karena Manda sama sekali nggak mau main film horor. Awalnya udah dikasih tahu dan Manda belum punya referensi horor itu, acting horor seperti apa, karena Manda nggak suka nonton film horor. Tapi karena sutradaranya Pak Hani dan aku ngobrol dulu pertamanya sama Pak Hani, Om gimana nih, pantas nggak main gitu. Ditanya dulu dengan cerita yang Manda baca juga. Wah, ternyata ini bukan horor-horor yang berbau-berbau aneh-aneh. Ini horor pure dan ada dramanya. Ada bener-bener Manda gimana caranya bisa memperadegan itu yang supaya sangat bagus. Jadi tantangan buat Mandanya sih. Persiapan khusus sih nggak terlalu banyak karena kita syutingnya emang udah mepet banget. Kita cuma dikasih waktu seminggu untuk reading dan habis itu kita workshop baju segala macam. Tes look hantunya pun, make up hantunya tuh pun di lokasi syuting gitu. Jadi emang bener-bener kejar waktu banget dengan proses syuting yang sangat cepat menurut Manda. Syuting sekitar 12 atau 13 harian. Kesulitan dan hambatan ketika lagi syuting sih nggak terlalu banyak ya. Paling kita hambatannya itu karena kita syuting di daerah Bogor, cuaca yang tidak mendukung dan tiba-tiba ada longsor di
puncak, jadi kita emang harus stay di sana dan seharusnya bisa pulang. Paling cuma itu doang sih. Kalau misalkan untuk masalah syuting, setiap harinya puji Tuhan nggak ada masalah dan semua baik-baik aja dan nggak ada namanya berbau hal-hal mistis. Karena sebelum kita melakukan pekerjaan, kita pasti akan selalu berdoa. Mungkin ada beberapa yang merasakan namanya juga syuting horor di lokasi syuting yang emang bener-bener yang kayak agak sedikit mistis gitu, tapi emang nggak mau dikasih tahu aja sih. Karena takutnya ntar dikira settingan gitu-gitu untuk menaikkan popularitas film tersebut. Film Sajian ini adalah film pertama yang Manda peranin sebagai hantu. Film Sajian ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Landa yang mempunyai benar-benar talenta yang sangat luar biasa, cantik, pintar, baik, mandiri, dan dia mendapatkan beasiswa di sekolah yang sangat terkenal. Dan mungkin karena dia emang mempunyai sifat dimana ingin mencari tahu sesuatu hal dan ingin memecahkan semua masalah, dan akhirnya dia ingin memecahkan masalah yang ada di sekolah itu. Ya salah satunya adalah bully. Nah ketika dia ingin memecahkan masalah itu, Alanda itu ternyata disengin sama orang-orang yang membuli itu. Disengin dan akhirnya dia memutuskan untuk benar-benar mengakhiri hidupnya karena dia punya perasaan dimana ini udah waktunya dan satupun gak ada yang memperdulikan dia termasuk mamanya gitu. Mana referensinya nggak nonton film horor karena takut, jadi cuma nanya sama orang yang pernah main film horor. Iya, nanya sama orang yang pernah main film horor. Atau kan yang nanya langsung sama Om Hani, Om gimana nih, Manda bingung gitu. Terus kita cerita, suka-suka storytelling aja. Dia dulu syutingnya kayak gimana, pokoknya dia cerita horornya kayak gini. Terus sama yang udah senior yang udah kayak pernah main film horor, cerita juga. Kru apalagi terutama kameramen ini itu semuanya. Jadi Manda ngambil positifnya sih dari mereka, jadi membuat Manda ketika di lokasi syuting Manda udah tahu